Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-9. Kita akan melanjutkan kajian kita menjelajah jagat raya. Di antaranya adalah untuk membuktikan apakah benar di planet atau di benda langit selain bumi itu ada kehidupan. Di 8 episode yang lalu kita telah melakukan kajian secara sistematis, secara terstruktur menjelajahi tata surya, di mana ada 8 planet yang sudah kita kaji secara sepintas meskipun juga mendetail ya. Karena setiap episode kita selalu mencoba mengambil fokus pada setiap planet itu, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Khususnya planet Bumi kita coba lompati ya sepintas saja. Kenapa? Karena nanti kita akan kembali lagi ke Bumi untuk membahas kehidupan di planet istimewa ini. Tetapi sahabat sekalian, sebelum kita akan melakukan kajian yang fokus ke planet Bumi dengan segala macam kehidupan dan peristiwa yang ada di dalamnya, maka kita mencoba untuk melihat keluar angkasa dulu. Kita sudah membahas di tata surya ini dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan tentang tata surya dengan menyebut istilah sab'at taraik, 7 lintasan di atas bumi kita. 7 lintasan benda langit ditambah dengan bumi kita maka menjadi 8, dan itu kemudian memberikan motivasi, memberikan arah kepada kita untuk mengkaji 8 planet yang ada di tata surya kita. Nah, di episode kali ini kita akan melangkah lebih jauh keluar dari tata surya. Maka kita mengambil rujukan tambahan dari dalam Al-Quran yang menyebut gerombolan benda-benda langit yang lain selain tata surya kita ini. Nah, salah satunya yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan padanya pelita dan bulan yang bercahaya. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena mengemukakan atau menambahkan pengetahuan kepada kita satu istilah lagi tentang bintang, yaitu yang disebut sebagai al-buruj. Buruj itu berbeda dengan apa yang telah kita kaji di episode-episode yang lalu yang menggunakan istilah kawakib yang mengacu kepada planet, dan yang lainnya adalah masobih yang mengacu kepada juga planet tetapi bintang yang bercahaya yang bersinar terang ya, itu masobih. Sedangkan kawakib adalah bintang yang pengembara yang berpindah tempat dan kadang terbit kadang tenggelam. Nah, al-buruj ya, burujan, al-buruj itu adalah gerombolan, gugusan bintang-bintang. Nah, ayat ini kalau kita kaji menarik karena di sana Allah mengatakan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci, maha berkah Allah yang telah menciptakan buruja, gugusan bintang-bintang. Ya, jadi menunjuk tidak kepada satu bintang tetapi gerombolan-gerombolan bintang. Karena memang kalau kita melihat ke angkasa, selain bintang yang tunggal, itu ada gerombolan-gerombolan bintang yang kemudian salah satunya kita kenal sebagai galaksi. Ya, jadi ini menarik karena kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa selain
7 lintasan yang itu mengarah kepada tata surya, Allah kemudian menunjuk kepada ruangan yang lebih besar lagi menggunakan ja'ala fis sama'i, menjadikan di langit, dan itu menggunakan kata tunggal ya, kata tunggal artinya langit yang pertama. Kalau yang di episode-episode lalu kita menggunakan istilah sama ad-dunya, langit tunggal yang dekat, maka di sini Allah menggunakan tanpa menggunakan kata dekat, hanya menggunakan fis sama'i buruja, di langit yang sama tetapi tidak dekat gitu ya, lebih jauh, itu ada yang disebut sebagai al-buruj, yaitu gerombolan bintang atau gugusan bintang atau galaksi. Nah, kemudian dilanjutkan di situ lagi ya, di ayat itu, di frase yang berikutnya, wa ja'ala fiha siraja, dan Allah juga menjadikan di langit itu siraj. Siraj yang diterjemahkan letter luck-nya adalah pelita. Ada benda langit ya, bintang, tetapi dengan istilah siraj. Siraj itu pelita. Pelita itu menghasilkan cahaya. Berbeda dengan kalimat berikutnya, wa qamaram muniro, bulan yang bercahaya. Nah, siraj ini menunjuk kepada bintang-bintang yang sebenarnya adalah matahari yang menghasilkan cahaya dikarenakan di dalamnya itu ada reaksi termonuklir yang menghasilkan panas sampai jutaan derajat. Jadi menarik sahabat sekalian, Quran surat Al-Furqan ayat 61 itu bercerita tentang keberadaan gugusan bintang di langit ya, al-buruj, di mana di dalamnya itu ada benda-benda langit yang berkarakter seperti pelita, menghasilkan sinar sendiri alias matahari. Tetapi ayat itu juga bercerita tentang keberadaan benda seperti al-qamar, seperti bulan, yaitu benda yang tidak menghasilkan sinar sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya matahari yang mengenai dirinya, dan kemudian kita bisa melihatnya dikarenakan pantulan cahaya itu. Nah, maka gerombolan bintang yang disebut sebagai al-buruj itu terdiri dari bintang-bintang, terdiri dari matahari-matahari seperti matahari kita yang jumlahnya sangat banyak. Ya, kalau kita ambil gerombolan matahari itu yang pertama, yang paling dekat dengan kita, maka itulah yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Isinya sekitar 200 miliar sampai 400 miliar matahari. Benda langit yang menghasilkan cahaya sendiri karena di dalamnya ada reaksi termonuklir ya, menghasilkan energi sangat besar. Itulah yang diistilahkan sebagai siraj, pelita. Tetapi di antara pelita-pelita itu, di antara matahari-matahari itu juga terdapat benda-benda langit yang sifatnya seperti al-qamar, tidak memancarkan cahaya dalam arti menghasilkan sendiri, melainkan cuma memantulkan cahaya. Nah, dalam kategori ini ada bisa planet, bisa juga satelit dari planet itu. Intinya adalah benda yang tidak menghasilkan cahaya sendiri. Oke. Jadi ayat ini memberikan landasan kepada kita, memberikan rujukan untuk melangkah lebih jauh keluar dari tata surya kita. Ternyata di sana ada miliaran matahari seperti matahari kita. Di sana ada triliunan benda-benda langit yang tidak memancarkan sendiri, menghasilkan sendiri cahayanya seperti planet-planet dan satelit-satelit. Oke, sahabat sekalian, ilmuwan astronomi di planet bumi ini penasaran dengan keadaan yang demikian ya sangat luas, hamparan jagat raya dengan triliunan benda-benda langit itu, dan ingin mengetahui bagaimana sih sebetulnya benda-benda itu, dan lebih khusus lagi ingin tahu apakah di sana ada kehidupan juga ya seperti di planet bumi ini. Maka ada dua cara yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk melakukan atau mengamati benda-benda langit itu. Yang pertama dengan membangun teleskop ground base ya,
di muka bumi, mendirikan observatorium dengan menggunakan teleskop-teleskop, atau membuat wahana teleskop yang tidak ground based tetapi di orbit bumi, ya, mengorbit bumi pada ketinggian tertentu, di mana itu dilakukan untuk menghindari pengaruh dari atmosfer yang bisa mengurangi kecemerlangan cahaya bintang-bintang yang jauh itu, ya, dari langit nun jauh di sana. Atau yang ketiga, para ilmuwan astronomi kemudian mengirimkan wahana tanpa awak menuju ke benda-benda langit itu. Nah, di episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat yang ketiga ini dulu, ya. Karena waktu kita terbatas, maka kita mengambil fokus sebagiannya, yaitu tentang wahana-wahana yang dikirim oleh para ilmuwan astronomi keluar angkasa sampai keluar tata surya. Karena kita sudah melakukan kajian sampai dengan batas tata surya, yaitu di planet yang terakhir yang disebut sebagai planet Neptunus. Nah, ternyata ilmuwan astronomi penasaran nih, sesungguhnya di luar tata surya ini seperti apa, ya, strukturnya seperti apa, benda-benda langitnya kalau didekati itu bentuknya seperti apa, dan dengan cara mendekati itu maka bisa melakukan atau mendapat data yang lebih detail yang kemudian bisa dianalisis dengan lebih detail juga dibandingkan dengan melihat jarak jauh. Kalau jarak jauh ya kelihatan sih, tetapi detail-detailnya tidak didapatkan datanya. Nah, sahabat sekalian, ada 5 wahana yang telah dikirimkan oleh para ilmuwan astronomi itu keluar tata surya kita. Nah, diantaranya adalah yang kita akan bahas ini. Yang pertama adalah wahana yang dinamakan sebagai Pioneer, ya. Pioneer 10 dan Pioneer 11. Ini dua-duanya adalah milik NASA yang diluncurkan pada tahun 1972 dan 73. Pioneer 10 itu diluncurkan pada bulan Maret 1972 oleh NASA dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat. Wahana tanpa awak ini diberi misi untuk menjelajah luar tata surya kita sampai ke tepinya. Meskipun awalnya wahana ini ditugasi untuk memotret dan mengeksplorasi data-data dari planet Jupiter. Tahun 72 itu diluncurkan, setahun kemudian itu sudah sampai di planet Jupiter, ya, tahun 73. Nah, Pioneer 10 inilah yang memotret Jupiter dalam jarak yang dekat, yang sekarang banyak kita miliki. Itu adalah karya dari wahana tanpa awak Pioneer 10 itu. Tetapi setelah melakukan tugasnya di Jupiter itu, wahana ini kemudian dilanjutkan, dibiarkan untuk meluncur menjauh, ya. Kalau kita lihat dari urutannya, memang Jupiter ini berada di posisi luarnya planet bumi, ya, dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya, kemudian keluar angkasa atau keluar tata surya kita. Nah, Pioneer 10 ini dikirimkan ke arah luar dari tata surya, tidak menuju ke matahari tetapi menuju keluar angkasa atau keluar tata surya. Dikirimkan ke Jupiter, dalam waktu setahun sudah sampai di sana, tahun 73 melakukan pemotretan dan kemudian dilepaskan keluar angkasa. Nah, 10 tahun kemudian Pioneer 10 ini mencapai benda langit yang namanya Pluto itu. Pluto ini disebut sebagai bagian atau benda-benda langit yang ada di sabuk Kuiper, ya, atau ada yang menyebutnya sebagai Trans-Neptunus karena berada di luar Neptunus. Nah, Pluto ini sejak tahun 2006 sudah dianulir, ya, tidak menjadi atau dikategorikan sebagai planet dikarenakan beberapa hal, ya. Ini saya coba perjelas sedikit karena ada yang menanyakan di dalam forum kita. Kenapa planet Pluto, ya, dulu namanya planet Pluto, kemudian dianulir tidak menjadi planet lagi? Itu penyebab utamanya dikarenakan benda ini sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain.
Yang kedua, orbitnya itu sharing ya, orbital sharing dengan benda-benda langit yang lainnya. Nah, ukuran Pluto itu kurang lebih ya setara dengan 1/6 bumi dalam arti diameternya. Artinya kalau ada planet Pluto 6 dijejer ke samping, itu akan sebesar bumi. Itu dari segi radius atau diameternya. Tapi kalau dari sisi volumenya, ibaratnya bumi itu bola, ya berongga, kemudian ada planet Pluto, ya dulu namanya planet Pluto berupa kelereng, maka ada 170 kelereng itu bisa dimasukkan ke dalam bumi. Artinya apa? Pluto ini kecil sekali, 1/170 ukuran bumi. Ya, itu ukurannya. Masanya lebih rendah lagi. Masanya planet Pluto itu cuma 1/500 ya masanya bumi. Jadi memang ini benda yang kecil. Bahkan kalau dibandingkan dengan bulan pun ya, lebih kecil dari bulan, cuma 1/6-nya bulan masanya. Ya, karena itu ini kemudian dikeluarkan dari kategori planet itu. Dan gravitasinya cuma 1/15 dari gravitasi bumi. Padahal bulan saja gravitasinya 1/6. Nah, ini gravitasinya 1/15. Jadi kalau kita ini di bumi bisa melompat 1 meter, di bulan bisa melompat 6 meter. Kalau di Pluto bisa melompat sampai 15 meter ya. Itu perbandingan sederhananya. Nah, jadi poin satu adalah planet ini sangat kecil, sehingga tidak layak disebut sebagai planet. Dan kemudian yang lebih mendasar lagi, orbit dari Pluto ini sharing dengan benda-benda lainnya. Yang bisa disebut sebagai planet itu kalau di dalam satu lintasan orbit ini dia dominan satu-satunya, kecuali kemudian ada satelit yang mengitari planet itu. Tetapi orbit planetnya itu cuma satu. Nah, Pluto ini dikarenakan gravitasinya yang sangat rendah, dia tidak bisa menarik batu-batuan yang ada di sekitarnya, benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga membentuk benda yang lebih besar. Ya, jadi planet itu boleh jadi adalah kumpulan dari bebatuan kecil-kecil awalnya, tetapi gravitasinya karena besar, dia ngumpul jadi satu, sehingga besar, dan kemudian batu-batu yang lainnya bersih dari lintasan itu karena kesedot oleh gravitasinya. Nah, Pluto ini gravitasinya sangat kecil sehingga berceceranlah batu-batu di sekitarnya. Itu ada ratusan ribu batu yang ada di lintasannya Pluto itu. Sehingga ini disebut sebagai sabuk ya, sabuk Kuiper. Di mana di situ ada bebatuan, ada gumpalan atau bongkahan es dan sebagainya di jalur itu. Ini mengingatkan kita sabuk yang lain yang ada di antara planet Mars dan planet Jupiter yang disebut sebagai sabuk asteroid. Sama isinya juga bebatuan, lebih banyak lagi, sekitar 2 jutaan. Bebatuan yang terbesar adalah Ceres ya. Ceres ini asteroid terbesar di sabuk asteroid itu. Sedangkan Pluto adalah asteroid terbesar atau bebatuan terbesar yang ada di sabuk Kuiper di Trans-Neptunus setelah Neptunus. Jadi sahabat sekalian, inilah alasannya kenapa Pluto itu tidak lagi disebut sebagai planet, karena dia sharing orbital dengan benda-benda bebatuan yang lainnya. Maka kemudian digantilah namanya menjadi kode. Tidak lagi disebut planet Pluto, melainkan disebut sebagai ada kode angkanya 134340 Plutoid gitu ya. Jadi sejak tahun 2006 itu maka planet Pluto itu diubah menjadi benda langit yang bukan planet, yang dikategorikan sebagai asteroid. Oke, ini sekedar tambahan ya, klarifikasi kenapa kok Pluto itu dianulir sebagai planet ya, dipertanyakan di dalam forum. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Jadi Trans-Neptunus itu kemudian dilingkari oleh sabuk Kuiper itu. Nah, para ilmuwan mengirimkan benda atau mengirimkan wahana keluar angkasa, keluar tata surya itu. Yang pertama adalah
Tadi itu Pioneer 10 ini diberi misi utama sebetulnya untuk memotreti Jupiter, tapi kemudian dari sana ya sudahlah, dilanjutkan saja, nggak usah dikembalikan, dilanjutkan sampai keluar angkasa dan kemudian melewati Neptunus, melewati Pluto. Nah, di Pluto ini dia melakukan juga pemotretan. Nah, sahabat sekalian, Pioneer 10 pada tahun 73 sampai di Jupiter, kemudian 10 tahun kemudian sampai di planet Pluto atau di benda langit yang namanya Pluto itu, dan kemudian tahun 97 itu sudah keluar dari tata surya kita sampai di batas tata surya yang disebut sebagai heliosfer. Itu tahun 97 pada jarak kira-kira 9 miliar kilometer atau sekitar 60 astronomical unit. Kita tahu, kita sudah kaji sebelumnya bahwa lebar dari sabuk Kuiper ini adalah ada di antara 30 AU sampai 50 AU. Ya, kalau Neptunus itu masih di sekitar 29 AU. Mulai dari 30 sampai 50 AU itu adalah lebarnya sabuk Kuiper itu. Nah, Pioneer 10 ini sudah lewat sampai di 60 AU. Artinya sudah mampu melintasi sabuk Kuiper itu, sudah di luar tata surya kita. Tapi kemudian ternyata mengalami masalah tahun 2003, hilang kontak. Jadi tidak bisa dikontrol lagi dan kemudian tidak bisa diperintah untuk mengirim info lagi bagaimana kondisi yang ada di sana. Ya, itu wahana yang pertama. Nah, kemudian NASA mengirim lagi wahana yang kedua di tahun berikutnya, tahun 73, yaitu Pioneer 11. Kalau Pioneer 10 ini tujuannya adalah Jupiter, maka Pioneer 11 ini ditambahi untuk memotreti setelah Jupiter ada Saturnus, ya. Saturnus, kemudian setelah Saturnus itu dia melanjutkan lagi sampai keluar angkasa, keluar tata surya. Nah, ini juga mampu melewati sabuk Kuiper itu, tetapi dia baru sampai di jarak sekitar 45 astronomical unit. Artinya masih ada di dalam sabuk Kuiper, sudah keluar dari tata surya tetapi masih berada di sabuk Kuiper itu. Nah, di tahun 95 itu ketika Pioneer 11 sudah mencapai jarak 45 astronomical unit, ya, sudah di pinggiran dari sabuk Kuiper itu, dia juga lost kontak. Jadi kehilangan kontak. Maka dua-duanya kehilangan kontak, satunya di tahun 2003, satunya di tahun 1995, tetapi diyakini kedua wahana tanpa awak ini terus meluncur keluar angkasa, cuma beda arah, ya. Pioneer 10 itu mengarah ke rasi Taurus. Di sana ada bintang Aldebaran yang paling terang dari rasi Taurus itu, dan diperkirakan bisa mencapai ke sana sekitar 2 juta tahun kemudian, ya. Itu Pioneer 10. Sedangkan Pioneer 11 itu menuju ke arah yang berbeda, ke rasi Aquila, dan diperkirakan bisa sampai di sana kalau selamat, ya, sampai di tujuan sekitar 4 juta tahun kemudian. Jadi Anda bisa membayangkan besarnya luar angkasa ini, ya. 2 juta tahun, 4 juta tahun, ya, jutaan tahun untuk mencapai ke sana, yang itu tergolong masih relatif dekat sebetulnya, ya. Nanti di episode yang lain kita akan mencoba menjelajahi galaksi Bima Sakti ini. Ini baru beberapa saat untuk keluar dari tata surya kita. Kalau dibandingkan peradaban manusia yang baru 200-an ribu tahun, baru 200-an ribu tahun manusia modern ini peradabannya di planet bumi ini. Nah, ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk sampai ke sana, ya. Itu Pioneer 10 dan Pioneer 11. Setelah itu NASA mengirim lagi 2 pesawat tanpa awak pada tahun 1977. Kalau yang tadi 72, 73, sekarang pada tahun 77 itu hampir bersamaan bulan Agustus dan September, NASA mengirimkan 2 wahana tanpa awak, yaitu Voyager 1 dan Voyager 2.
Menariknya Voyager 2 itu dikirimkan lebih duluan pada Agustus ya, 20 Agustus 77, sedangkan 2 minggu kemudian barulah mengirimkan Voyager 1. Ini melengkapi misi yang sebelumnya dari Pioneer 10 dan 11. Kalau Pioneer 10 dan 11 misi utamanya sesungguhnya adalah Jupiter dan Saturnus, maka Voyager 1 dan 2 ya, atau 2 dan 1 karena didahulukan peluncurannya yang Voyager 2 itu memotreti planet setelahnya, yaitu Uranus dan Neptunus. Setelah memotreti keduanya, maka kemudian mereka diteruskan melanjutkan keluar angkasa atau keluar tata surya sampai juga melewati sabuk Kuiper itu. Nah, lebih jauh sebetulnya dua wahana tanpa awak Voyager 2 dan Voyager 1 ini memang didesain untuk lebih tahan lama dan memiliki fitur-fitur menjelajah angkasa luar. Agak berbeda dengan Pioneer 10 dan 11 yang lebih kepada planet-planet di dalam tata surya, tetapi Voyager 2 dan Voyager 1 ini sesungguhnya didesain untuk memiliki fitur mengamati tata surya dari luar, atau ya dia keluar dari tata surya, mengamati ruang antar bintang di sana dan termasuk melihat tata surya kita dari luar tata surya kita. Mereka menghasilkan foto-foto tentang itu ya. Nah, sahabat sekalian, Voyager 2 itu ternyata lost contact juga meskipun dia sudah keluar dari sabuk Kuiper ya. Sabuk Kuiper itu sampai dengan 50 ya, tadi saya sebutkan. Nah, di luar itu sampai heliosphere itu kira-kira 100 astronomical unit. Nah, dia sudah mencapai 121 astronomical unit. Jadi sudah benar-benar keluar dari sistem tata surya kita. Nah, di tahun 2012 itu tiba-tiba kehilangan kontak ya. Sedangkan Voyager 1 itu ternyata bisa lebih jauh lagi. Dia mencapai jarak 148 astronomical unit dan masih bisa dikontak sampai sekarang ya. Bahkan ini diperkirakan akan terus beberapa tahun ke depan, meskipun baterainya itu sesungguhnya diperkirakan habis di tahun ini, tetapi para ilmuwan melakukan penghematan dengan mematikan beberapa fitur supaya ini bisa tahan sampai beberapa tahun ke depan, karena dia sudah mampu melintasi tata surya sampai jarak yang cukup jauh ya, 148 astronomical unit. Nah, dia sekarang berada di ruang antar bintang, melanjutkan pengembaraannya, entah sampai kapan dia kemudian juga akan lost contact. Tetapi harapan dari para ilmuwan adalah di sana dikasih pesan-pesan, ada plakatnya, ada segala macam, yang harapannya kalau ini melanglang jagat raya kemudian ketemu dengan makhluk hidup di luar angkasa sana, nah ada pesan-pesan tertentu yang ada di wahana itu ya. Ini imajinasi dari para ilmuwan astronomi untuk menemukan jejak di luar angkasa. Nah, sahabat sekalian, wahana yang terakhir yang baru diluncurkan pada tahun 2006 adalah New Horizons. Ini memiliki visi dan misi yang agak berbeda. Kalau 4 wahana tadi kemudian dilepaskan keluar angkasa, ya, keluar tata surya, khususnya Voyager 1 dan 2 itu memang untuk menjelajah luar angkasa, sebelumnya memotreti dulu benda-benda tertentu ya yang dilewatinya. Maka New Horizons ini didesain untuk memotreti dan mengamati lebih detail benda-benda yang ada di sabuk Kuiper. Ya, jadi trans Neptunus kemudian muncullah atau dilingkupilah oleh sabuk Kuiper. Nah, di sini ada ratusan benda langit, diantaranya adalah Pluto. New Horizons ini meskipun nantinya akan dilepas ke angkasa luar, tetapi didesain untuk mengamati benda-benda yang ada di sabuk Kuiper itu. Maka misi pertamanya adalah menuju Pluto. Kirim ke Pluto, dan dia ketika sampai di Pluto itu melakukan pemotretan dalam jarak yang dekat, sangat dekat, cuma 12.700 km dari planet Pluto. 12.000 kilometeran itu kira-kira sama dengan diameternya bumi, jadi jaraknya sangat dekat, sehingga data-data yang kita dimiliki oleh ilmu astronomi dewasa ini terhadap Pluto itu adalah hasil dari pemotretan wahana New Horizons itu.
Nah, setelah Pluto dia melanjutkan lagi melintasi ketebalan dari sabuk Kuiper itu, bertemu dengan benda-benda langit yang lain yang ada di sabuk itu, dan sekarang itu sudah sampai di tepian, ya, sekitar 45 astronomical unit, bertemulah dengan satu benda yang paling luar dari sabuk Kuiper yang disebut sebagai Optima Thule. Optima Thule ini ya mirip dengan Pluto, ya, dia adalah bebatuan. Kalau Pluto diberi kode 134340 Plutoid, maka ini diberi kode MU69 Optima Thule. Nah, dilakukanlah pemotretan dan seterusnya, bentuknya menarik, tidak bulat tapi seperti dua bulatan yang ketemu begini membentuk angka 8. Itulah karakter dari benda-benda yang ada di sabuk Kuiper. Nah, New Horizons ini sampai sekarang masih bisa dikontrol dengan baik, dan kemudian tidak lama lagi akan melintasi sabuk Kuiper itu untuk melanjutkan perjalanan di ruang antar bintang. Entah nanti akan ketemu apa lagi, ya, karena ini memang menjadi satu misi yang sangat menarik disebabkan dia mendekati benda-benda itu dan memotretnya dari jarak dekat. Apakah nanti akan bertemu kehidupan di luar angkasa sana, karena di sana ada pesan-pesan yang diharapkan akan direspon oleh makhluk hidup yang bertemu dengan benda langit itu untuk dikirimkan ke bumi, dan itu akan menjadi bukti apakah benar di luar angkasa sana ada kehidupan seperti yang diceritakan oleh Al-Quran di dalam surat Asy-Syura ayat 29. Wa ma batsa fihima min dabbah, dan di antara langit dan bumi itu Allah menebarkan makhluk melata yang disebut sebagai dabbah. Sahabat sekalian, kita cukupkan sampai di sini episode ini. Di episode depan kita akan melanjutkan kajian kita untuk menjelajah jagat raya. Mudah-mudahan memberi wawasan yang lebih baik bahwa agama ini sesungguhnya mengajari kita untuk memahami ciptaan yang luar biasa dahsyatnya, dan harapan kita itu salah satunya akan memajukan umat Islam ini, dan di bagian yang lainnya akan mendekatkan kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.